Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrizal Lukmanda Putra dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kelas 12 yakni pembelahan sel pada eukariota. Lalu hal yang akan kita bahas adalah yang pertama ada tahap interfase, yakni tahapan yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan oleh sel sebelum membelah. Lalu yang kedua ada tahap mitosis, yakni proses sebuah sel menghasilkan anak sel yang memiliki kesamaan genetik. Lalu yang ketiga ada meiosis, yakni proses sebuah sel menghasilkan gamet haploid untuk kepentingan reproduksi. Lalu yang keempat adalah gametosis, yakni proses sebuah sel menghasilkan sel gamet dewasa atau matang. Yang pertama adalah tahap interfase. Apa sajakah yang perlu dilakukan sel bila ingin melakukan pembelahan? Persiapan untuk pembelahan sel terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama fase G1. Fase G1 yakni bertambahnya sel dan sel mulai menyintesis mRNA dan protein untuk pembelahan sel. Lalu yang kedua fase S. DNA dalam sel akan mengalami replikasi. Lalu yang ketiga ada fase G2. Sel kembali menyintesis protein dan bertambah besar dengan cepat. Organel dalam sel juga mengalami multiplikasi. Gambarnya bisa dilihat pada PPT. Lalu, apa itu mitosis? Mitosis adalah tipe pembelahan sel di mana induk sel membelah untuk menghasilkan dua Mitosis adalah tipe pembelahan sel di mana induk sel membelah untuk menghasilkan dua anak sel yang memiliki kesamaan genetik dengan induknya. Mitosis bertujuan untuk memastikan anakan sel memiliki jumlah kromosom yang lengkap. Karena secara umum, sel yang memiliki jumlah kromosom yang berbeda dari induk selnya tidak dapat bekerja dengan baik. Jika induk sel bersifat diploid 2N, maka sel hasil pembelahan mitosis juga akan bersifat diploid. Lalu yang selanjutnya tahapan mitosis. Berikut adalah diagram urutan dari tahapan mitosis. Masing-masing fase akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Bisa dilihat pada gambar, mitosis dimulai dengan profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu yang pertama tahapan mitosis. Awal profase. Pada awal profase terjadi benang spindelnya mulai terbentuk. Lalu ada kromatinnya mulai memadat menjadi kromosom. Lalu yang ketiga nukleusnya sudah hilang. Lalu yang kedua akhir profase, yakni atau bisa disebut prometafase. Pada prometafase membran nukleus mulai hancur. Lalu kromosom telah selesai memadat. Yang ketiga ada tahap metafase, yakni kromosom berjajar pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Yang keempat ada tahap anafase, mikrotubulus yang bertujuan untuk memanjang dan saling mendorong menuju kutub yang berlawanan. Lalu mikrotubulus kinetokor menarik kromosom menuju kutubnya masing-masing. Lalu selanjutnya tahapan telofase. Pada tahapan telofase, kromosom mulai menjadi kromatin. Benang spindelnya hilang, lalu membran nukleusnya kembali terbentuk. Nukleolusnya juga kembali muncul. Lalu yang keenam, tahapan sitokinesis. Sitokinesis adalah pemisahan sitoplasma untuk membentuk dua sel baru. Sitokinesis pada hewan berlangsung dengan bantuan cincin kontraktif hingga terbentuk dua sel yang saling berpisah. Sedangkan pada tumbuhan, sel tumbuhan melakukan sitokinesis dengan membentuk plat sel di antara kedua sel, menghasilkan dua sel yang tetap menyatu, namun terpisah oleh dinding sel. Lalu yang terakhir hasil mitosis. Hasil mitosis, proses sitokinesis telah selesai, menghasilkan dua anakan sel dengan kesamaan genetik. Lalu selanjutnya kita lanjut ke meiosis. Apa itu meiosis?
Meiosis adalah tipe pembelahan sel untuk menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Sel gamet yang dihasilkan bersifat haploid atau N. Mengapa jumlah kromosom sel gamet dari pembelahan meiosis harus berjumlah setengah dari induknya? Hal ini dikarenakan sel gamet mampu berfertilisasi dengan lawan sel gametnya untuk menghasilkan sel diploid. Dengan demikian, zigot yang dibentuk akan tetap bersifat diploid. Lalu kita lanjut ke tahapan meiosis 1. Yang pertama ada profase 1. Pada profase 1, induk sel bersifat diploid atau 2N. Kromosomnya homolog, berpasangan dan saling bertukar dengan kromatid, pindah silang atau crossing over. Lalu yang kedua, tahap metafase 1, pasangan kromosom homolog berjejer di bidang ekuator. Lalu yang ketiga, tahap anafase 1, pasangan homolog berpisah ke kutub yang berlawanan. Lalu kromatid tetap menyatu. Lalu yang keempat, telofase 1, sel yang terbentuk bersifat haploid atau N. Tiap kromosom memiliki 2 sistem kromatid. Lalu kita lanjut ke tahapan meiosis 2. Pada tahapan meiosis 2, profase 2, yakni induk sel adalah sel anak hasil meiosis. Pada profase 2, kromosomnya memadat. Lalu lanjut ke metafase 2. Pada metafase 2, kromosom berjajar juga di bidang ekuator. Lalu lanjut ketiga, anafase 2, sister kromatid berpisah ke kutub yang berlawanan. Lalu telofase kedua, tiap kromosom hanya memiliki satu kromatid. Gamet yang terbentuk bersifat haploid atau N. Kita lanjut ke gametosis. Pada gametogenesis dibagi dua, yakni spermatogenesis dan oogenesis. Pada spermatogenesis, memiliki sifat diploid, lalu mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid dalam profase meiosis. Setelah itu terjadi pembelahan meiosis 1, spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu terjadi lagi pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan spermatid bersifat haploid. Lalu turun lagi mengalami diferensiasi yang menghasilkan sel sperma yang bersifat haploid. Lalu pada oogenesis, oogenium mengalami mitosis menghasilkan oosit primer dan oosit sekunder. Oosit primer mengalami meiosis 1 menjadi badan polar primer. Badan polar primer mengalami meiosis 2 yang menghasilkan badan polar. Lalu yang sebelah kiri, oosit sekunder tetap menjadi oosit sekunder, lalu diakhiri akan menjadi ovum. Jadi hasil akhir dari oogenesis adalah 3 badan polar dan 1 ovum. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.